Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, para mu'takifin, mu'takifat yang sedang beriktikaf. Mohon maaf, sengaja kita nggak nyediain fotokopinya karena ini banyak dan insya Allah akan dipersingkat ya. Jadi kalau di fotokopi ya sayang, karena yang kita baca nanti enggak semua. Akan kita baca yang penting-penting. Karena ini udah hari ke-23 dan kemungkinan kita 2 kali lagi atau 3 kali lagi akan dipercepat ya. Jadi poin-poinnya saja. Saya silakan kalau mau ini dicatat aja lah. Nah, kalau di fotokopi malah enggak terbaca semua ya, sayang juga. Baik, kita mulai kajian rahasia zakat kita pada pagi hari ini dengan membacakan surah Al-Fatihah, berharap keberkahan buat penulis yaitu Imam Al-Ghazali, dan juga kita berharap keberkahan ilmunya, dan kita berharap ilmu dari Allah, pemahaman. Semoga ilmu yang kita baca, yang pelajari ini bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita. Ala hadhihi wa ala qullatin sallallahu wa ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa dzurriyyatihi wal ulama ila salihin al mukhlasin. Khususan asya Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu sirra wa nawwara dariha. Syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa zakat itu enggak semua diterima oleh Allah kecuali yang benar. Dan ada zakat yang panennya di dunia, ada zakat yang panen di akhirat. Nah, kita mau zakat kita nanti panen di akhirat. Artinya zakat kita benar secara lahir maupun batin. Dan kemarin dibahas untuk bisa sampai zakat kita sesuai dengan keinginan kita untuk panen di akhirat, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, dan beberapa hal itu sebetulnya ada 8 nanti. Ada 8 hal, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Nah, kemarin yang pertama, jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah memahami makna zakat itu satu. Itu kita fahmu wujubiz zakah. Jadi memahami makna
dari wajibnya zakat. Apa maksud dari zakat itu? Itu yang pertama ya. Nah, untuk memahami ini, dalam memahami makna dan rahasia zakat, itu ada 3 maknanya. Jadi tugas kita yang pertama, perhatian kita yang pertama, paham maknanya, paham rahasianya zakat. Nah, makna zakat itu ada 3. Makna zakat itu ada 3. Yang pertama bukti syahadat. Itu makna zakat yang pertama. Jadi bukti bahwa kita mentauhidkan Allah, bukti bahwa kita lebih cinta kepada Allah daripada yang lain, termasuk harta. Karena biasanya yang membuat syahadat kita cacat itu harta. Harta itu rawan membuat syahadat kita bohong. Kita bilang tidak ada Tuhan selain Allah, padahal di hati ada yang terikat selain Allah. Apa buktinya kita lebih cinta harta daripada Allah? Ya, buktinya ketika kita disuruh milih, Pak, hidup kaya raya atau ketemu Allah. Misalnya Bapak punya banyak harta, datang malakal maut, suruh milih, masih mau hidup menikmati hartanya atau pulang bertemu dengan Allah, milih mana? Halo Pak, andaikan ini berandai aja lah. Andai Bapak punya banyak harta, mobilnya banyak, kemana-mana diantar jemput, dikawal gitu, karena kaya raya. Tiba-tiba malaikat maut datang. Kamu gimana nih, wahai sang kaya, masih mau menikmati kekayaannya atau pulang ke akhirat berjumpa dengan Allah? Milih mana? Kalau Bapak masih memilih pengen lama-lama di sini, itu buktinya kita lebih cinta harta daripada Allah. Karena meninggal itu ketemu Allah, Pak. Tapi kan di dunia kan bisa ketemu Allah, itu alasan aja. Intinya Pak, kita lebih suka, lebih cinta harta. Makanya zakat itu termasuk semua Pak, zakat ya, infak ya, sedekah. Itu bukti kalau kita lebih cinta Allah daripada harta. Jadi itu makna yang pertama. Makna yang pertama. Nah, makna yang pertama ini, orang yang cintanya kepada Allah lebih daripada harta, itu terbagi 3 kelompok lagi. Yang kemarin kita bahas. Jadi manusia dalam membuktikan syahadatnya melalui zakat, infak atau sedekah, itu manusia terbagi 3 derajat lagi. Yang pertama, orang yang mengeluarkan semua hartanya, seperti Sayyidina Abu Bakar. Jadi nggak tanggung-tanggung Pak. Sampai Rasulullah aja heran, wahai Abu Bakar, yang kamu sisakan untuk keluargamu apa? Kok dikeluarin semua? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Wah. Jadi kalau kita sekarang ada yang sedekah semua hartanya, semua, nggak ada yang sisa. Terus ditanya, keluarga kamu gimana? Ada Allah, gitu. Wah, ya udah Pak, ini mah kayaknya nggak akan ada Abu Bakar yang kedua itu. Nah, kelompok yang kedua nggak dikeluarkan semua. Jadi ada yang disimpan untuk kebutuhan masa depan, ada yang ditabung. Ya siapa tahu nanti untuk bantu masjid, untuk infak, untuk membantu fakir miskin. Nah, jadi nggak dikeluarin semua, sebagian disimpan untuk
kalau nanti kita butuh dan demi kebaikan. Jadi disimpan tapi bukan untuk dikumpul-kumpulkan, disimpan untuk nanti dibagikan juga, cuman nunggu momennya. Ya, mudah-mudahan kita sampai ke derajat ini. Nah, sekarang yang ketiga, Pak. Ini yang lebih, ya, kalaupun kita masuk di ketiga ini, tapi ya mudah-mudahan nggak sampai lah ya. Saya bacakan ya. Wal iqradu, memberi hutang, kan kemarin kita bahas ya. Memberi hutang itu ada dua pendapat, Pak. Jadi kalau ada orang butuh bantuan nih, terus kita hutangin, kasih aja tapi dipinjemin. Kalau bapak-bapak di sini kira-kira kalau ada orang butuh itu dikasih aja atau dipinjemin? Kalau bapak memberi saja, memberi cuma-cuma itu, diinfakkan tanpa pinjaman, itu kelompok kedua. Tapi kalau diberikan tapi harus dibayar, nah itu kelompok ketiga. Apa mau kedua apa ketiga? Nah, kata beliau nih, wal iqradu nuzulun ila darajatil akhirati min darajatil awam. Memberi pinjaman itu menurunkan derajat, tapi sudah derajat akhirat ya. Jadi derajat akhirat kan 3 itu, tapi menurunkan derajat ke derajat al-awam, orang-orang awam. Jadi ternyata derajat yang ketiga ini derajatnya orang awam, tapi tujuan mereka sudah akhirat. Kenapa? Karena dia mau menjamin. Jadi kalau jangankan ngasih cuma-cuma, ngutangin aja nggak mau, wah itu mah ketiga juga enggak. Jadi kelompok orang ketiga ini ya nggak mau rugi lah, mau membantu tapi ya mikir-mikir juga, ya mau sih menolong tapi 10 juta kan lumayan ya. Nah, itu kan ciri orang yang cinta harta. Orang yang lebih milih. Ini sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang kita bahas di sini ya, kelas-kelasnya orang VVIP ini. Jadi jangan dikira kok kayak maksa gitu ya. Kan nolong aja udah lumayan, itu ngasih pinjam aja kan termasuk menolong. Betul. Tapi derajat kita itu di bawah. Jadi sudah bagus, sudah keren, sudah soleh gitu. Cuma solehnya masih level bawah. Ada level yang paling atas, yaitu orang yang nggak pakai pinjem, dikasih aja. Ada orang butuh dikasih, nggak usah dikembaliin. Nah itu kan derajatnya di atas lagi. Derajat kedua itu. Nah kalau derajat ketiga, wah itu nggak pakai mikir-mikir lagi itu. Kalau yang kayak Sayyidina Abu Bakar itu ya dikeluarin semua. Itu derajat. Wahia darajatul qismi tsalisi, yaitu derajatnya orang-orang yang ketiga. Jadi derajat ketiga ini memberikan pinjaman, nggak mau ngasih cuma-cuma. Alladzina yaktasiruna ala ada'il wajib. Karena ini mereka cukup atau hanya mampu melakukan yang wajib. Jadi kalau ada orang butuh, wajib hukumnya dibantu. Sekali lagi, kalau ada orang yang butuh dan kita mampu, wajib hukumnya dibantu. Ini yang kita bahas kemarin, kewajiban selain zakat. Kan selama ini kan kita taunya ya yang wajib ya zakat doang. Kata Imam Al-Ghazali, ada selain zakat, termasuk pendapat para tabi'in, Imam An-Nakhai, Imam Sya'bi, Imam Mujahid. Itu kan kemarin dijelasin, mengatakan ada kewajiban lain selain zakat.
yaitu kalau ada orang yang butuh dan kita bisa, wajib hukumnya. Nah, cuma dalam menolong orang yang butuh ini ada dua tingkatan tadi. Ada yang ngasih aja, ada yang ngasih pinjaman. Tapi semuanya bagus Pak, karena sudah menunaikan kewajiban, yaitu membantu orang butuh. Cuma derajatnya aja beda, tapi dua-duanya sudah menunaikan kewajiban. Derajat yang pertama ngasih, derajat yang kedua ngaji tapi minjemin. Tapi bagus semua, namanya nolong. Tinggal tingkatannya itu. Fala yaziduna alaihi wala yanqusuna minhu. Dia hanya menunaikan yang wajib, jadi zakat dan minjemin orang yang nolong. Ini derajat yang ketiga nih. Yang pertama menunaikan yang wajib, yaitu zakat. Yang kedua menolong orang yang butuh, tapi minjemin. Jadi dia nggak mau nambah, nggak mau ngurangin, pas di situ. Ngurangin itu ya kalau nggak mau nolong, berarti kurang dari yang wajib, berarti dia nggak menunaikan kewajiban. Tapi nggak lebih juga, lebih itu ya kalau ngasih tanpa pinjemin itu berarti melebihi dari kewajibannya, lebih naik lagi, melampaui kewajiban. Kalau ini nggak pas. Jadi mengeluarkan yang wajib yaitu zakat, kemudian membantu orang yang butuh tapi pinjaman, iqrad. Wahia aqallu ratbi, dan dia adalah derajat yang paling rendah. Wa qad ikhtasara jami'ul awami ala dzalik, dan kebanyakan orang awam berada di derajat ini, mengeluarkan yang wajib yaitu zakat plus orang yang butuh tapi ngutangin. Kenapa mereka hanya ngutangin, hanya ngeluarin wajib yang zakat, sedekah enggak? Kenapa? Libukhlihim bil mal, karena rasa pelitnya dengan harta. Waduh. Ini bahasanya libukhlihim, karena bukhulnya. Bukhul itu bakhil. Mikir aja Pak, kalau ada orang butuh yang membuat kita nggak jadi ngasih, yang membuat kita minjemin, itu apa? Pelit, rasa pelit. Nggak ada yang lain. Pasti kita, nanti kan saya butuh juga nanti. Nah itu kan. Tapi lumayan, udah nolong dulu, udah lumayan lah. Wa mailihim ilaihi, dan jadi selain rasa pelit, dan karena dia masih cenderung kepada harta itu, rasa suka terhadap harta. Wa di'fi hubbihim lil akhirah. Jadi ya, yang membuat, jadi gini, kita memberi atau ngutangin. Kalau kita memberi saja kita di atas, kalau ngutangin turun satu derajat. Nah, yang membuat kita milih turun, maksudnya ngutangin, yang pertama karena rasa pelit yang ada dalam diri kita, nafsu kita. Yang kedua suka kepada harta. Yang ketiga di'fi hubbihim, lemahnya cinta kita kepada akhirat. Lemahnya cinta kita kepada akhirat. Jadi lebih, kalau ditimbang dunia akhirat tuh lebih dunia tuh. Jadi ke akhirat tuh masih kurang gitu. Itu yang membuat kita lebih suka ngutangin daripada ngasih. Qala Allah Ta'ala, ini ada dalilnya nih di surah Muhammad. Allah berfirman, ayat berapa? 27 apa ya? Iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu. Kata Allah, kalian itu kalau diminta ya, kalau dimintakin apa karunia yang Allah berikan kepadamu,
fayu'fikum, bahkan ketika Allah sedikit memaksa kalian itu tabkhalu, kalian itu bakhil. Jadi Allah membongkar lah gitu ya kekurangan kita. Kalian itu kalau harta padahal Allah yang ngasih loh. Kalian itu kan dikasih oleh Allah. Nah ketika Allah minta untuk dikeluarkan, bahkan dipaksa pun kalian itu kok berat. Hanya ada ayat itu, ayatnya agak maksa lah. Artinya Allah itu agak curiga ke kita itu ya. Allah itu bilang gini, wa anfiqu mimma lillahi alladzi ataku. Kata Allah, coba perhatikan Pak. Wa anfiqu, infakkanlah, keluarkan mimma lillah, dari hartanya Allah, alladzi ataku, yang Allah berikan kepadamu. Kalau Allah bilang keluarkan hartamu kan masih mending itu. Ini Allah bilang keluarkan hartanya Allah. Jadi wah, udah tegas banget ya. Jadi Allah bilang keluarin, itu bukan punyamu, mungkin gitu. Kasarnya begitu. Udah ya. Jadi kita harus ngaku ini, kita ini masih pelit. Buktinya masih lebih suka ngutangin daripada memberi. Nah, itu makna yang kedua. Ini kelompok yang ketiga. Jadi kelompok yang ketiga ini hanya mengeluarkan yang wajib saja, enggak lebih, enggak kurang. Kalau kelompok yang kedua kemarin, dia mengeluarkan hampir setengah dari hartanya, cuman gak semua, tetap disimpan untuk kebutuhan, untuk persiapan kalau ada kebutuhan yang mendesak, untuk bantu fakir miskin, untuk sedekah, infak tarawih masih disimpan-simpan tuh, untuk infak Jumat, untuk kotak amal. Jadi ketika ada yang butuh nggak dikeluarin semua, tapi ada yang disimpan. Tapi tujuannya dia simpan untuk dikeluarin juga, tapi nunggu momennya. Nah, itu kelompok kedua itu. Jadi lebih dari kewajibannya. Nah kalau yang ketiga ini yang dikeluarin yang wajib tok. Kalau nggak wajib nggak mau. Ya Allah, kenapa begitu? Karena bakhilnya, karena cintanya kepada harta, dan karena lemahnya kesukaannya terhadap akhirat. Ini makna yang pertama. Makna yang pertama bahwa zakat itu bukti kita mentauhidkan Allah. Jadi makna yang pertama, zakat bukti tauhid, bukti syahadat. Kita lanjutkan. Ini karena harus dipersingkat ya. Al-makna tsani, makna zakat yang kedua. Kan katanya ada 3 maknanya. Yang kedua, at-tathiru min sifatil bukhli, membersihkan diri dari sifat bakhil. Kan tadi udah dijelasin tuh yang membuat kita nggak mau ngasih, pengennya diutangin, itu karena sifat pelit. Nah, zakat untuk membersihkan sifat itu, untuk ngusir apa? Ngusir sifat pelit yang ada di dalam diri kita. Itu makna zakat yang kedua. Fa innahu minal muhlikat, karena al-bukhl, pelit, itu minal muhlikat, termasuk hal yang merusak, penyakit yang merusak atau membinasakan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis nih penting nih, mau ceramah ini hadisnya ini penting nih untuk masa-masa di akhir Ramadan. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kata beliau,
Salasun muhlikat. Ada 3 hal yang membinasakan. Muhlikat itu membinasakan, menghancurkan, mencelakakan. Ada 3. Yang pertama, syuhun muta'un. Sifat kikir yang dituruti. Oh ya. Ini redaksi ini maknanya dalam. Jadi rasa pelit yang dituruti, muta', yang diikuti. Berarti semua orang punya rasa pelit. Cuman ada yang nurutin pelitnya, ada yang enggak. Jadi namanya nafsu manusia kan pengennya ngumpul, ngeluarin itu berat. Tapi kalau itu diikutin, nah itu yang mencelakakan. Jadi kalau Bapak punya rasa pelit gak apa-apa, itu manusiawi. Yang jadi masalah kalau dituruti. Ya sama syahwat yang lain kan begitu, cinta dunia, ya cinta syahwat lawan jenis, kan ada semua itu dalam diri kita. Dan itu enggak apa-apa. Yang namanya manusia harus punya begitu. Kalau enggak punya gitu ya bukan manusia. Yang jadi masalah kalau dituruti. Jadi itu yang mencelakakan. Syuhun muta', pelit yang diikutin, yang diturutin. Yang kedua, wahawan muttaba'un. Hampir sama maknanya, hawa nafsu yang diikuti. Kalau pelit kan masih khusus ya. Kalau hawa ya semua yang lain-lain itu. Semua keinginan-keinginan, ingin ini diikuti, ingin beli ini dituruti, ingin beli padahal nggak butuh. Nah itu hawa atau hawan amuttaba'un. Hawa, keinginan yang dituruti. Yang ketiga, ini agak repot nih. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Kagum terhadap diri sendiri. I'jabul mar'i bi nafsihi. Rasa takjub seseorang terhadap dirinya. Wah, saya ini kayaknya udah surga ini. Saya kalau diantara tetangga-tetangga kayaknya saya yang paling soleh ini. Hanya sedekah saya yang paling banyak ya saya. Yang lain-lain kan terbatas. Saya sedekahnya udah lebih banyak lah. Dan saya lebih ikhlas daripada yang lain. Merasa ikhlas itu tanda tak ikhlas ya. Ingat-ingat Pak, merasa ikhlas itu ciri orang yang gak ikhlas. Yang ikhlas itu dia tetap waspada ke Allah. Ya Allah, jangan-jangan ini gak diterima. Itu ciri-ciri orang ikhlas. Masih waspada, masih khawatir. Kalau percaya diri, wah saya pasti orang ikhlas. Wah itu malah gak ikhlas. Nah, itu 3 itu. Jadi rasa pelit yang dituruti, hawa yang diikuti terus, yang ditaati, kemudian takjub kepada diri sendiri. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ini dalil tentang orang yang membersihkan dirinya dari pelit itu baik. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Siapa yang menekan siapa yang melawan syuhha nafsihi, rasa pelit yang ada di dalam dirinya, faulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Ini ada di surah Al-Hasyr kalau dah itu dulu makna. Jadi makna zakat yang kedua membersihkan dari sifat pelit. Kalau yang pertama sebagai bukti dari tauhid kita, syahadat kita bahwa Allah lebih dicintai dari segalanya termasuk harta. Yang kedua maknanya untuk membersihkan sifat pelit. Kita persingkat ya Pak. Al-ma'na tsalits. Makna yang ketiga zakat itu.
yaitu syukurun ni'mah, sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Jadi makna zakat yang ketiga, syukurun ni'mah, syukur nikmat. Fa inna lillahi azza wa jalla ala abdihi ni'matan fi nafsihi wa fi malih. Allah itu memberikan kepada hambanya nikmat pada dirinya dan nikmat pada hartanya. Jadi ada dua nikmat. Nikmat harta, nikmat pada harta, nikmat pada diri kita sendiri, yang ada di dalam diri kita ini. Ya badan, ya tangan, ya sehat, itu nikmat. Dan ada nikmat yang gak ada di diri kita tapi ada di harta. Ya rumah, ya kendaraan, ya handphone, ya semua itu. Kita bisa makan dan seterusnya. Nah dijelasin, fal ibadatu al badaniyatu syukrun li ni'matil badni atau al badani. Maka ibadah-ibadah badan, ya salat, ya zikir, semua itu adalah syukrun li ni'matil badan, bentuk syukur kita terhadap nikmat badan. Jadi tadi kan ada dua, ada nikmat badan, ada nikmat harta. Nah, kalau kita ibadah salat itu bentuk syukur terhadap nikmat badan. Wal maliyatu syukrun li ni'matil mali, dan ibadah maliyah, ibadah ya infak, ya sedekah, ya zakat, itu syukrun li ni'matil mal, bentuk syukur kita terhadap nikmat harta. Jadi nikmat, masing-masing nikmat ada ibadahnya. Nikmat badan ada ibadahnya, ya sholat dan seterusnya, sholat ya ruku, sujud, baca Quran, tafakur, puasa. Ada ibadah harta, sedekah, infak, zakat. Kira-kira ngutangin tuh ibadah juga nggak ya? Ya masuklah, tapi ibadah paling rendah. Kan harus dihargai juga Pak, jangan wah ngutangin ini orang yang wah gak beriman, ini masa ngutangin. Ya lumayan Pak ngutangin itu, daripada enggak kan sama sekali. Yang repot kalau ngutangin dan harus nambah itu bayarnya itu. Sudah, kita agak cepat ya, biar enggak terlalu panjang penjelasan. Jadi makna yang kedua bukti syukur, makna yang ketiga syukur kepada Allah SWT. Jadi makna yang pertama bukti syahadat atau bukti cinta kita kepada Allah melebihi dari cinta yang lain. Yang kedua untuk membersihkan dari sifat pelit yang ada dalam diri. Yang ketiga makna zakat adalah syukur ni'mah, bentuk syukur kita kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dah, itu makna zakat. Jadi tugas kita selesai nih, tugas pertama. Tugas kita yang pertama supaya zakat kita baik, benar, dan nanti panen di akhirat, memahami makna wajibnya zakat. Dan makna wajibnya zakat ada 3 tadi. Jadi ini tugas yang pertama, memahami makna. Al-wazifatu tsaniyah, tugas kita yang kedua atau perhatian kita yang kedua, selain memahami makna wajibnya zakat, fi waqtil adai, makna ketika kita menunaikan. Jadi ketika waktunya menunaikan tiba. Jadi tadi kan memahami sebelum kita menunaikan. Jadi paham maknanya tadi, yang pertama itu kan sebelum waktu zakat tiba. Nah, kalau waktunya sudah tiba, wa min adabi zawid daini at-ta'jilu an waqtil wujub. Kalau waktunya sudah tiba, ya waktunya zakat, waktunya infak, waktunya sedekah, maka di antara
adabnya at-ta'jil. Sering dengar ta'jil ya? Ta'jil itu artinya dipercepat ya. Bukan berbuka ta'jil itu. Dikiranya ta'jil berarti buka puasa, bukan. Ta'jil artinya menyegerakan. Ajala yu'ajjilu. Menyegerakan. Jadi kalau waktunya zakat tiba segera. Jangan ditunda-tunda. Ini penjelasan mempersegera ini harus komprehensif ya. Jadi bedakan menyegerakan dengan berburu-buru. Segera dengan terburu-buru itu beda, Pak. Segera itu enggak nunda-nunda. Terburu-buru itu enggak hati-hati. Contoh Pak, ini banyak orang salah paham nih. Dikiranya itu takjil itu buru-buru. Contoh Pak, sholat itu diantara yang harus takjil itu sholat. Jadi kalau sudah masuk waktunya, sholat itu harus segera. Nah kalau misalnya sudah azan, terus harus nunggu 7 menit baru qomat. Apa harus sholat sebelum 7 menit? Apakah sholat ketika azan langsung harus ditunaikan saat itu juga? Nggak perlu. Jadi takjil menyegerakan itu tetap harus ya hati-hati ya, pelan-pelan. Nggak harus terburu-buru Pak. Jadi ada waktunya, ada kesepakatan itu, ada waktu yang afdol. Makanya saya tuh kurang sepakat tuh kalau azan maghrib langsung buru, ayo mana. Jadi kayak ngejar kurma itu udah kayak kurma itu kayak mau habis gitu. Gak perlu rebutan Pak, ya santai saja. Ya kalau harus lewat 1 menit 2 menit baru nyampe kurmanya ke mulut, nggak apa-apa. Nggak harus Allahu Akbar langsung di sini, nggak perlu. Mentang-mentang harus segera, begitu azan tuh kayak mau loncat. Jadi ya santai aja, cuman jangan ditunda gitu. Kalau udah waktunya jangan ditunda. Tapi bukan berarti harus terburu-buru semua cepat gitu. Sama sholat tuh ketika udah waktunya, udah azan harus segera ditunaikan. Tapi bukan berarti ya nggak usah nunggu qomat, langsung sholat sendiri aja. Nggak begitu. Jadi tetap ada waktu afdolnya, tetap ada apa ya? Kalau di ayat itu, di hadis itu, fa'alaikumus sakinah, kita tetap tenang gitu, pelan-pelan. Ya kalau ada waktu kebersamaan sambil nunggu jamaah yang lain 7 menit, ya nunggu aja. Itu bukan nunda sholat ya, nunggu qomat itu bukan nunda sholat Pak. Walaupun kelihatannya nunda, tapi bukan itu. Itu demi kebersamaan, karena jamaah ya ada yang masih wudu, ada yang masih di jalan. Jadi tetap tepat waktu meskipun, karena ada yang bilang Pak, itu kok azan kok pakai nunggu segala, itu kan nunda. Bukan nunda. Kalau di Abu Dhabi itu malah 25 menit Pak, kalau subuh itu. Jadi azan, setelah azan nunggu 25 menit baru qomat. Wah itu kan lebih lama lagi itu. Jadi kalau masih azan tuh masih bisa mandi, masih bisa makan. Maksudnya kalau bukan puasa. Jadi masih lama waktunya. Jadi menunda demi kesempurnaan, keutamaan itu bukan menunda dalam artian negatif ya. Nah, sama dengan ini. Misalnya zakat. Kan awal waktunya ketika Ramadan tiba. Ini zakat fitrah ya. Zakat fitrah kalau masuk Ramadan udah masuk waktunya. Tapi ada yang nunggu sampai seminggu sebelumnya. Jadi misalnya di kampung 3 hari. Ada yang bahkan nunggu malam takbiran Pak.
Jadi sengaja nggak bayar zakat di awal Ramadan, di tengah Ramadan, bahkan sampai malam takbiran baru ngeluarin. Gimana itu? Kan nunda terus itu 29 hari. Bukan nunda itu. Itu tergantung niatnya lah. Tapi kalau tujuannya mencari waktu yang afdol itu nggak bisa dibilang nunda. Karena justru dia mencari waktu yang afdol. Jadi tetap kita mengindahkan waktu afdoliyahnya. Nanti Ustaz Romdan lebih rinci lagi nanti. Jadi kalau nunda demi kebersamaan, demi kesempurnaan, demi afdoliyah, itu bukan nunda ya. Beda dengan bayar hutang. Nanti ntar ilmu ini dipakai, wah kalau gitu bayar hutang nunggu Ramadan ya, biar pahalanya banyak. Gak bisa. Kalau hutang itu hutang ketika kita sudah mampu, sudah bisa bayar, atau kita perjanjian sudah sampai, wajib hukumnya waktu itu. Nggak boleh ditunda-tunda, Pak. Jadi misalnya ngutang, perjanjian, insya Allah nanti saya bayar hari Kamis. Begitu Kamis, kayaknya afdolnya bayar utang itu Jumat ya. Kalau Jumat kan hari yang mulia, wah, besok aja. Nggak bisa. Jangan nunggu waktu mulia Pak kalau utang tuh. Waktu terbaik tuh bayar utang tuh sesuai perjanjian atau ketika kita bisa atau mampu membayarnya. Jadi bersegera. Wa mubadaratan li'awaikiz zamani an ta'awwaqa 'anil khairat. Dan mubadarah ya bersegera, bersegera ya, jangan nunda-nunda. Karena begini, kalau kita nunda itu takutnya awaikiz zaman, ada penghalang-penghalang itu. Banyak nanti penghalang yang mungkin menemui kita kalau ditunda. Termasuk hutang. Contoh paling enak tuh hutang ya. Jadi mentang-mentang nunda bayar hutang, tiba-tiba ada kebutuhan. Jadi waktu hari bayar utangnya itu masih belum ada kebutuhan, ditunda sampai besok. Nah malamnya itu ada kebutuhan lain. Nah itu kan jadi hutang ini ketunda lagi karena gara-gara ada penghalang. Jadi supaya jangan sampai ada penghalang, termasuk zakat, ya sholat, segera. Jadi misalnya udah azan duhur misalnya, sebentarlah jam 1. Terus sebelum jam 1 tiba-tiba ada dipanggil sama komandan atau atasan atau teman. Ini ada yang penting nih. Nah, itu kan jadi sholat bisa molor lagi. Jadi demi menghindari ada penghalang, ada pengganggu yang tak terduga, disegerakan. Wa mahma dhaharat da'yatul khairi minal batin, ketika setiap ada di dalam hati kita ada niat untuk berbuat baik, fayam bagi an yahtanima, maka seharusnya segera ditunaikan. Jadi setiap ada niat, misalnya ada kotak amal lewat, kan ada dalam hati, kayaknya saya mau sedekah, mau infak, disegerakan itu. Jangan besok malam atau minggu depan. Itu kenapa kata beliau fayam bagian harus segera hari itu juga gitu. Kenapa? Fa inna dzalika lammatul malak, karena keinginan berbuat baik itu bisikan malaikat. Wah, ini ilmu nih. Jadi ketika Bapak misalnya ada di terbesit di hati gitu, saya mau nolongin, saya mau infak. Itu lammatul malak, itu bisikan malaikat. Kayaknya orang ini butuh, saya kasih. Misalnya Bapak ke tempat wudu agak kotor, kayaknya saya mau bersihkan ini. Segera itu. Karena kalau ditunda itu bisa nggak jadi. Wa qalbul mu'mini
baina isbi'aini atau usbu'aini min asabi'ir rahman. Karena hati manusia itu apa itu? Hati manusia itu naik turun ya, enggak stabil Pak. Ya kadang ini ya kadang kayak timbangan itu. Bolak-balik ya. Jadi hati manusia itu enggak stabil. Makanya hati itu disebut kolbu. Kolbu itu dari qalaba bolak-balik hati itu. Jadi kalau ingin berbuat baik disegerakan karena bisa berubah. Beberapa saat saja bisa berubah lagi. Kan sering Pak kita mengalami, kayaknya saya mau ngasih tetangga ngasih baju. Jadi sampai di rumah nggak jadi ya gitu. Jadi suka gitu. Ada niat untuk berbuat baik tiba-tiba nggak jadi. Berbuat buruk juga begitu. Kayaknya mau bukul ini, tapi nggak jadi. Tiba-tiba berubah pikiran. Manusia itu suka berubah-berubah. Maka ketika ada bisikan baik segerakan, karena itu dari malaikat. Dan ketika ada bisikan buruk, pertahankan untuk tidak menunaikan karena itu bisikan syaitan. Jadi kalau ada bisit mau berbuat baik itu dari malaikat, kalau ada bisikan untuk berbuat buruk itu dari syaitan. Dan ketika kita mau menunaikan bisikan malaikat untuk berinfak tadi, syaitan itu datang. Ya'idul faqra wa ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan datang dan setan berbisik, ntar kamu jadi miskin. Ya'idukumul faqra, itu makanya ada ayatnya itu. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu nakut-nakutin gitu ya. Ya'idukumul faqra. Setan itu nanti kamu jadi miskin gitu. Ya'idukum al faqra, faqr ya fakir, kamu nanti kurang nanti hartanya, kamu jadi miskin. Kita ditakut-takutin miskin setan itu ketika kita mau berinfak. Terakhir ya, saya mau lanjut yang ketiga. Jadi yang kedua tugas kita adalah menyegerakan kalau waktunya sampai. Tapi bukan buru-buru ya, bukan terburu-buru. Jadi segera itu ya tetap sesuai adabnya, tenang. Kalau ada waktunya nunggu qomat ya nunggu qomat. Kalau ada zakat ada ya waktu yang afdol, silakan nunggu waktu yang afdol. Tapi jangan ditunda-tunda. Itu tugas yang kedua atau perhatian yang kedua. Yang ketiga, al-wazifatus salisah, perhatian yang ketiga mengenai zakat ini, al-israr atau al-asrar, menyembunyikan, tidak menampakkan. Ini agak berat memang, tapi kalau ditampakkan bahayanya juga besar. Fa inna dzalika, karena yang demikian itu atau menyembunyikan sedekah, infak, enggak diumumin, itu ab'adu 'anir riya'i was sum'ati, akan menjauhkan dari riya dan sum'ah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, afdalus sadaqati juhdul muqalli ila faqirin fi sirrin. Sedekah yang afdal kata Nabi adalah memberikan yang sedikit kepada fakir fisirin, rahasia ya, jadi nggak tampak, sembunyi-sembunyi ya. Jadi memberikan tanpa diumumkan, tanpa dipublikasikan, karena bahaya Pak kalau kita menampakkan. Itu sifat riya itu sangat halus sekali, dan kalau kita sudah kena riya itu udah habis nanti pahalanya. Seperti hadis yang madhur, ada hadis yang masyhur tuh, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang dinaungi nanti Allah pada hari kiamat. Salah satunya ini sering kita dengar ya, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang bersedekah dengan satu sedekah, falam ta'lam shimaluhu bima u'tiyat yaminuhu,
tangan kiri nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Jadi artinya ya nggak diumumkan lah. Ini adab atau tugas kita dalam berinfak yang ketiga, atau perhatian kita yang ketiga. Jadi selain kita tahu maknanya, kita menyegerakan, hati-hati juga tentang niat kita, jangan sampai enggak lillahi ta'ala. Karena sedekah itu ya apalagi kalau banyak ya, kalau sedikit ya masih mending, masih ya bisa dikendalikan. Kalau sedekah banyak ini yang repot. Sedekah banyak itu godaannya juga tinggi, karena setan berbisik, masa sedekah 10 juta, tetangga kamu nggak tahu kan, harusnya mereka tahu itu supaya kamu nanti dipuji, dihormati. Di keinginan kita untuk diketahui orang itu lebih tinggi. Makanya di kitab Al-Hikam tuh kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan meremehkan berbuat yang kecil. Jangan meremehkan perbuatan baik yang kecil atau sedekah yang kecil, karena itu lebih berpeluang diterima. Kenapa? Karena kita nggak ada keinginan ingin tahu, Pak. Nggak ada keinginan ingin dikenang atau diucapin terima kasih. Coba kalau kita sedekah 1000 sama pengamen atau anak-anak jalanan itu, nggak terima kasih kan nggak apa-apa. 1000 doang. Ngasih 10 juta nggak terima kasih gimana itu? Wah, ini kasih 1 juta nggak terima kasih, wah kacau ini. Jadi kalau besar nggak terima kasih, kita ya kena di sini, merasa gimana. Tapi kalau yang kecil ya nggak apa-apa. Jadi makanya kata Ibnu Athaillah, yang kecil itu lebih berpeluang diterima karena nggak ada riaknya, nggak ada ngarep-ngarepnya, itu lebih murni. Amalan kecil itu murni. Sama Salat 2 rakaat. Wah, salat misalnya salat lail atau salat duha 2 rakaat ya nggak perlu diingat-ingat. Kalau salat 1000 rakaat, wah bapak tenang terus itu. Wah kalau ini nggak jadi status WhatsApp ini sayang, ini harus jadi status ini. Jadi keinginan kita diketahui orang kalau banyak itu lebih besar. Makanya bukan berarti kalau gitu ya sedekahnya yang kecil, bukan begitu ya. Artinya sedekah atau amal yang berpeluang diterima adalah yang tersembunyi. Poinnya di situ. Karena kalau kecil mudah tersembunyi, jadi mudah diterima. Kalau besar kan kayak haji, bangun masjid, itu kan susah tersembunyi, Pak. Susah bangun masjid nggak diketahui orang, susah itu. Ya harus nyari daerah mana gitu yang kita nggak ada yang kenal. Lalu tiba-tiba masuk, ini ada pembangunan masjid, masukin di kotak amal 1 M, pulang. Nah itu baru itu ya ketahuan itu. Tapi kan kelas kita kan masih belum situ, masih pengen ya dikenang lama. Bahkan ada yang bangun masjid harus masjidnya nama saya. Wah itu lebih repot lagi. Sudah, nanti kita lanjutkan lagi di jam 6 ya. Jadi itu yang kita bahas sekarang, ada 3, udah termasuk ketiga ya. Jadi ini yang pertama itu yang panjang itu, maknanya kita tak pahami maknanya zakat itu, dan maknanya ada 3 ya, yaitu makna cinta kita ke Allah atau bukti tauhid kita, membersihkan pelit dan rasa syukur kepada Allah. Dan yang pertama tadi apa? Bukti tauhid kita kepada Allah itu ada 3 tingkatan ya manusia di situ. Ada yang mengeluarkan semua, ada yang enggak mengeluarkan semua, tapi tetap disimpan
tapi dia melebihi zakat ya. Dia juga senang membantu orang. Enggak, yang dikeluarkan bukan hanya yang wajib saja, tapi banyak yang enggak wajib pun dikeluarkan. Termasuk kalau ada yang butuh enggak diutangin tapi dikasih. Nah, yang ketiga derajat paling rendah, yang dikeluarkan harta yang wajib saja. Yang wajib saja. Kalau enggak wajib enggak mau. Ngapain? Kan enggak wajib. Nah, ini repot Pak kalau orang model kayak gini semua, nanti kotak amalnya jannatin gak ada isinya nanti. Kan sedekah Jumat, infak kan gak wajib itu. Nanti hari Jumat buka kotak amal gak ada isinya nanti. Ya, hanya kita harus kalau yang wajib aja termasuk di sini disebut orang yang pelit ya Allah. Orang yang mengeluarkan yang wajib saja itu kan berarti bahasa kasarnya ngeluarin kalau dipaksa. Wajib itu kan sebetulnya paksa Pak, bahasa kasarnya ya. Yang wajib kan kalau nggak ngeluarin dosa, itu kan maksa. Nah kalau kita ngeluarin yang nggak wajib, nah itu ciri kita nggak pelit. Karena mengeluarin meskipun nggak wajib, berarti kita mengeluarin meskipun nggak dipaksa. Nah, jangan sampai derajat kita sampai di yang ketiga inilah, yang ngeluarin yang wajib doang. Apalagi kalau kita bahas kemarin, wah ternyata harta kita itu bukan kita yang punya, harta kita punya Allah. Saya ingat-ingat terus cerita Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, Imam Ahmad, 40 ekor zakatnya berapa? 1. Kalau kambing 40 ekor zakatnya 1. Jadi kita punya 40 untuk Allah 1 gitu. Zakat kan begitu Pak. Jadi zakat itu diumpamakan untuk Allah. Nah kata orang tua yang menemui Imam Syafi'i, itu menurut Anda kamu punya 40 untuk Allah 1. Kalau menurut kami nggak ada milik kami, semua milik Allah. Berarti ya semua zakatnya ya semua dikeluarin semua. Coba dipikir-pikir tuh Pak. Kita punya sekian ratus juta, dikeluarin 2,5%. Berarti punya Allah yang 2,5%. Yang benar yang mana? Yang punya Allah 2,5% atau semua milik Allah? Dah gitu. Makanya jangan yang zakat aja, keluarin yang di luar zakat juga. Karena keterlaluan kalau kita yang mengeluarkan yang zakat. Saya kira cukup ya Pak ya, udah jam 6 lewat malah. Mudah-mudahan kajian kita manfaat. Ini semua tentu hanya motivasi-motivasi justru mengeluarkan berinfak, berzakat, sedekah. Sesungguhnya itulah harta kita yang sesungguhnya. Nah kalau yang masih kita punya, masih simpan, itu belum tentu. Dan bisa-bisa itu mengundang siksa. Wailul likulli humazatil lumazah, itu wailun, itu celaka orang yang ngumpul-ngumpulin. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'am hamdal syakirin hamdan yuwafi ni'amaka kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa atba'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mujahidin at-tahirin. علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وإنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وزيادة في العلم وزيادة في العلم
وبركة في الرزق وبركة في الرزق وبركة في الرزق وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم وفق الأقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته